Oke, kembali lagi dalam Warta Bicara bersama saya Fran Bernat. Hari ini saya bersama seorang narasumber saya yang sangat luar biasa pastinya, yaitu seorang Kepala Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah, ada Bapak Baru Isangkai SPD MSI. Apa kabar, Pak? Baik. Ya, hari ini kegiatannya apa aja, Pak, nih, Pak? Ya, ada beberapa kegiatan yang kami lakukan hari ini. Yang pertama, karena hari ini hari pertama masuk seluruh ASN di seluruh Indonesia, karena kemarin ada beberapa hari kita libur, ya. Jadi hari ini kita melakukan yang namanya apel besar sekaligus hari ulang tahun otonomi daerah. Oh, oke. Nah, ini yang kita lakukan di kantor gubernur, dan hari ini ada beberapa kegiatan kita di kantor, ya, kegiatan rutinitas, ya, sebagaimana biasanya. Baik, kalau selain kegiatan di kantor nih, Pak, kan kalau di kantor sibuk banget nih. Selain kegiatan di kantor ada nggak, Pak, ya, hobi atau apa gitu, Pak? Ya, kalau hobi saya ini sebenarnya ya banyak. Yang pertama ya kita olahraga, jogging, kemudian bersih-bersih kebun dan gitu. lain sebagainya. Ya mancing mungkin, ya. Iya. Iya, ya. Berbicara tentang Satpol PP nih, Pak. Buat teman-teman mungkin yang nggak ngerti tugas dan fungsi Satpol PP, bisa dijelaskan nggak, Pak? Tugas dan fungsi Satpol PP apa aja, Pak? Ya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam bagi masyarakat Kalimantan Tengah dan Indonesia pada umumnya. Pada hari ini saya berterima kasih kepada media yang telah ke kantor Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah ini dalam rangka kita dialog atau komunikasi terkait dengan peran dan fungsi Satpol PP sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Satpol PP, ya, salah satu OPD di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk di Indonesia yang OPD-nya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Di sana jelas di pasal 255 dan 256, ya. Di dalam 255 bahwa Satpol PP tugasnya melakukan penegakan perda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melakukan penegakan perkada. Dan yang ketiga, menyelenggarakan ketertiban umum. Yang keempat, menyelenggarakan ketertiban masyarakat. Dan yang kelima, menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi batasan Satpol PP dalam hal pelaksanaan tugas, dia terkait dengan perdanya. Contohnya, adakah beda tugas pokok dan fungsi Satpol PP Provinsi dan Kabupaten Kota? Yang pertama, kita ada fungsi koordinasi, karena gubernur selaku wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, dia wajib mengkoordinir semua pemerintahan yang ada di daerah, khususnya di Kalimantan Tengah. Jadi kita ada 13 kabupaten dan 1 kota. Di situ peran gubernur mengkoordinasi. Nah, termasuk tusi Satpol PP mengkoordinir seluruh Kasat Pol PP kabupaten kota dalam rangka pelaksanaan tugasnya di lapangan. Termasuk juga pelaksanaan tugas administratif. Nah, beda di provinsi dan kabupaten kota, tugas pokok dan fungsi. Kalau di Satpol PP provinsi, dia menegakkan perda di provinsi. Contohnya misalnya ada perda Trantibum provinsi, dan di kota juga ada perda Trantibum. Cuman ruang lingkupnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan. Contohnya misalnya di provinsi dia ada 16 tertib, ya. Di situ yang ditegakkan. Nah, kalau di kota Palangkaraya juga ada perda Trantibum mungkin sampai 10 tertib. Nah, di sana ada diatur juga misalnya perda PKL, perda Gepeng, WTS, dan orang terlantar. Nah, kalau di provinsi tidak ada. Jadi misalnya gini, kalau kita lihat PKL di pinggir jalan. Baik. Jadi PKL itu ada 2 berdasarkan perda Kota Palangkaraya, karena saya mantan Kasat Kota Palangkaraya. Perda PKL itu ada namanya pedagang kreatif lapangan dan pedagang kaki lima. Baik. Beda pedagang kreatif lapangan dengan pedagang kaki lima. Contoh yang pedagang kreatif lapangan itu adalah pedagang-pedagang yang dikelola oleh pemerintah dan
dia langsung membayar retribusi dan pajak kepada pemerintah. Contohnya misalnya di Ujung Yosudarso, itu Baik. namanya pedagang kreatif lapangan. Oke. Nah, kalau pedagang kaki lima, jadi orang yang jualan pentol, jualan apa saja yang sekiranya mengganggu jalur hijau yang ada di pemerintah Kota Palangkaraya. Oke. Itu bedanya. Oke, Pak. Terkait tadi Perda Trantibum ya. Ya. Ada yang disebut Trantibum Linmas. Iya. Itu apa ya, Pak? Perannya, terus apa juga fungsinya? Jadi gini, Perda Trantibum Limas itu, jadi Trantibum itu ketertiban umum Oke. dan ketentraman masyarakat. Aha. Nah, jadi kalau ketertiban umum definisinya berdasarkan Perda ini saya bacakan ya, Baik. supaya tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan. Nah, ketertiban umum ya adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba teratur, baik berdasarkan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma-norma hukum dan atau aturan-aturan hukum yang berlaku. Itu ketertiban umum. Nah, kalau ketentraman masyarakat adalah situasi dan kondisi yang aman, damai, dan bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat. Nah, itu jadi ada ketertiban umum, ada ketentraman masyarakat. Nah, kalau dia ketertiban umum, dia terkait dengan 16 tertib ini. 16 tertib. Nah, 16 tertib, yang mana 16 tertib diatur di dalam Perda ini, mulai dari yang pertama tertib jalan. Tertib jalan, baik. Ya, kemudian yang kedua tertib sungai. Yang ketiga tertib wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian yang keempat atau D ya, tertib lingkungan. Kemudian yang kelima tertib sumber daya mineral. Kemudian yang keenam tertib kehutanan. Yang ketujuh tertib perizinan. Yang ke-8 tertib pendidikan, yang ke-9 tertib kesehatan, yang ke-10 tertib sosial, yang ke-11 tertib tata ruang, yang ke-12 tertib perpajakan dan retribusi daerah, yang ke-13 tertib barang milik daerah, yang ke-14 tertib batas wilayah, yang ke-15 tertib angkutan jalan dan angkutan sungai, kemudian yang ke-16 tertib jalur hijau dan taman dan tempat umum. Nah, itu ada 16 tertib. Baik. Ya, ini yang dikawal oleh Satpol PP supaya pertama wajah Kalimantan Tengah termasuk Kota Palangkaraya ini tetap kayak Palangkaraya itu ada namanya motonya kota cantik. Ini Baik. yang kita jaga, kita rawat supaya dia tetap cantik. Ya, begitu juga Kalimantan Tengah ya, kabupaten kota kita jaga sehingga Kalimantan Tengah ini benar-benar seperti bidadari cantik bagi turis asing atau mancanegara termasuk domestik. Ini harapan kita karena kita berlomba-lomba ya. Mudah-mudahan setelah Covid ini, setelah pandemi yang melanda dunia ini, kita ya selain kita memang sumber daya alam yang cukup luar biasa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Baik. kita juga menjaga supaya tempat kita ini menjadi tempat yang menarik sehingga orang-orang dari luar ya datang ke sini menjadi tertarik. Baik. Nah, apalagi ini event internasional ini tahun 2023 ini melanjutkan tahun 2022 kemarin kan event internasional juga UCMTB. Iya, betul. Nah, ini rencananya di Kota Palangkaraya akan dilaksanakan bulan Oktober lagi. Baik. Nah, ini kan luar biasa sehingga dunia sudah melihat kita ini daerah yang potensi, ya daerah yang sangat tentram, aman, tertib, tidak ada gejolak sehingga turis-turis asing tertarik ke tempat kita. Baik. Dengan membawa uang sehingga pemerintah provinsi menjadi apa namanya ya APBD-nya semakin naik tiap tahunnya. Yang mana posisi tahun ini 6 triliun lebih. Oh, luar biasa. Yes, di tahun 2023 ini. Ini apa namanya berkat
semangat dan kerja keras dari Bapak Gubernur, termasuk didukung oleh seluruh OPD sesuai dengan kewenangan dan fungsinya masing-masing. Baik, terkait tadi semua tertib yang sudah Bapak sebutkan, itu tadi semua tertib tadi kewenangan Satpol PP dan polisi, Polisi Republik Indonesia, apakah sama atau enggak gitu Pak kewenangannya? Kan ada yang untuk ketertiban jalan, Iya. kan Polantas juga mereka jaga ketertiban jalan. Iya. Bedanya di mana Pak? Ya, terima kasih. Ini kan pertanyaan yang luar biasa, ya. Jadi kalau dia tertib jalan, kita kalau polisi kan dia mengurus pengendaranya, Iya. pengendaranya yang dia urus. Jadi yang pertama orang, apakah pengendara ini menggunakan helm misalnya, Iya. kemudian menggunakan kalau roda 4 menggunakan sabuk pengaman. Baik. Nah, itu udah pasti. Kemudian berikutnya, apakah orang ini sudah memiliki SIM atau tidak? Iya. Nah, sehingga orang itu tidak akan merugikan pengendara lainnya. itu kalau Karena polisi. kalau orang tidak punya SIM, dia ugal-ugalan. Yang punya SIM aja sering terjadi kecelakaan. Ini yang terjadi. Nah, kalau kita dari sisi pemerintah daerah ada batas kewenangannya. Baik. Misalnya tertib jalannya tidak dicoret-coret orang sehingga dia semakin indah. Nanti ada isinya itu ya di sini tertib baik, jalannya. baik. Kemudian yang berikutnya jalan ini tidak boleh dilewati oleh kendaraan yang tonasenya terlalu besar, misalnya 8 ton. Ini tugas kita. Nah, kalau dia lebih dari itu, ya itu ada tugas dinas perhubungan ya akan melakukan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan. Misalnya di Kapuas itu kan ada timbangan. Baik. Itu lewat dari 8 ton keluarkan barangnya. Kemudian yang kurang dari 8 ton silahkan. Nah ini tugas pemerintah. Jadi sudah dibagi habis. Jadi bukan overlap sebenarnya antara tugas Polri dengan Satpol PP tidak. Betul, Jadi tidak overlap. Jadi polisinya lebih kepada pidananya, kalau kita tipiringnya tindak pidana ringan. Jadi beda. Di yang polisi urus SIM, ya kemudian sabuk, kemudian dia mengendarai mobil ini yang semestinya ini jalan mobil, ini jalan sepeda motor. Ada beberapa ruas itu yang diaturnya. Kalau kita beda, lihat jalan ini bagus enggak, kemudian diganggu enggak? Misalnya trotoarnya, apanya, sehingga dia kelihatan bagus. Nah, mereka fungsinya. Kemudian kita tonasenya. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya, waktu saya kasat Pol PP Kota Palangkaraya, saya masih belum bisa menjawab. Di Palangkaraya ini kan, atau di kota-kota yang memang penuh atau cukup banyak penduduknya atau masyarakatnya, ini masih banyak saudara-saudara kita yang memelihara ternak. Baik. Yang mana ini mengganggu saudara-saudara kita yang lain yang memang lingkungan pemukimannya padat penduduk. Contohnya misalnya ya di beberapa daerah di Perumnas ada orang pelihara ayam misalnya. Ya, betul. Kemudian atau unggas atau dan lain sebagainya. Ini kan akan mengganggu. Nah, ini kita masukkan di tertib lingkungan. Karena di kota dulu masih belum ada kita yang mengatur masalah itu, tetapi di Perda provinsi sudah ada, sehingga ini menjadi payung kita atau landasan kita dalam rangka pelaksanaan tugas kita di lapangan. Dan ini tidak serta-merta langsung begitu Perda ini keluar, masyarakat langsung kita main sikat, enggak. Ada beberapa tahapan yang kita lakukan. Yang pertama, ini sudah dilakukan oleh bidang Gakda, sudah sosialisasi dipasangnya spanduk itu memberi informasi kepada masyarakat atau edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi paham. Baik. Ya, jadi termasuk juga ya saudara-saudara kita yang daerah wilayah jalan provinsi, jangan melakukan atau berjualan yang sekiranya merugikan orang lain. Yang kemarin kita tertibkan di daerah Desa Pendabarania, di mana di pinggir jalan pile slab itu dibuat warung sehingga warung itu menjadi tempat pengemudi untuk singgah,
belanja di situ sambil ngopi. Nah, tetapi sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu adalah merugikan orang lain atau mengganggu orang lain. Betul. Nah, sehingga itu yang kita tertibkan, dan syukur alhamdulillah masyarakat itu bisa sadar dan bisa membongkar sendiri bangunan yang meresahkan di situ dan merugikan orang lain. Nah, ini yang kita lakukan, ya. Jadi antara tugas Polri dan tugas Satpol PP ya beda. Yang jelas mereka pidana umum, kemudian kita tindak pidana ringan. Dan semua diatur di ketentuan perundang-undangan. Dan juga kami ini kan termasuk binaan Polri juga, ya, karena seluruh anggota kami baik mulai dari Diksar atau pendidikan dasar sampai ke Diklat PPNS-nya juga dididik oleh Polri. Nah, kalau Diklat dasar kita ikut di SPN. Ini tahun ini rencananya bulan Oktober kita berangkatkan sekitar 200 dari Satpol PP provinsi termasuk kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, kemudian kita juga memberangkatkan tahun ini 2 orang yang ikut Diklat PPNS di Megamendung. Jadi semua anggota kita didik, kita lengkapi mereka dengan ilmu supaya dia bisa melaksanakan tugas dengan baik. Nah, kadang-kadang orang main nyuruh pukul nggak mungkin. Ini kan kita pakai SOP, ada tahapannya, mulai dari pendataannya, kemudian kalau kita misalnya kita ada pelanggar perda, kita data dulu, habis itu kita sosialisasi, setelah itu kita lakukan teguran, teguran pertama, kemudian teguran kedua, kemudian teguran ketiga. Setelah teguran ketiga baru kita halo-halo lagi, supaya mereka paham tentang apa yang dilakukannya. Tapi apakah yang sekiranya melanggar hukum, ya. Kalau mereka melanggar peraturan perda, apakah bisa dipidanakan, Pak? Bisa. Jadi sesungguhnya kalau kalau ketentuannya ya sudah jelas, bagi yang melanggar, contohnya Perda Tertibum ini jelas, yang melanggar dia dikenai sanksi 50 juta rupiah. Kemudian dipidana ya paling lama 3 bulan. Nah, ini yang nanti hakim memutuskan. Kalau di Kota Palangkaraya waktu saya kasat kota dulu, setiap hari Kamis kami sidang tipiring PKL. Termasuk sidang tipiring kawasan tanpa rokok. Jadi makanya di Doris, Rumah Sakit Doris Sipanus dulu kami melakukan sidang tipiring bagi saudara-saudara kita yang melakukan pelanggaran atau merokok di luar pada area yang ditentukan oleh pihak pemerintah. Jadi di sana sering kita lakukan dulu. Jadi kadang-kadang Pak Hakimnya ngasih denda, misalnya merokok 50.000, tidak pada tempat. Tapi kalau orang itu yang berulang, contoh misalnya si A berulang-ulang, semakin berat. Nah, termasuk ini yang PKL tadi. Beberapa kali kita sudah sidang, ya, karena kalau sidang tipiring itu satu hakim, ya. Nah, hakim misalnya dia melanggar ini hari ini 50.000. Melanggar lagi besok lagi, karena kadang-kadang naik lagi, ya mungkin bisa 60.000. Nah, dulu saya minta kalau sudah 5 kali 6 kali saya bilang dengan Pak Hakim, tolong kurungan badan. Itu bisa, sesungguhnya bisa. Itu tergantung daripada hakim. Ini kan menghukum ini sesungguhnya supaya ada rasa keadilan aja, supaya dia paham, ya, kemudian patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu sesungguhnya bukan mau membunuh orang, tetapi memberi efek jera supaya dia tidak mengulangi. Nah, kalau ada misalnya gini, Pak, kalau ada satu masyarakat yang dia bikin rumah, tapi rumahnya itu dia langsung ngambil ke yang harusnya jadi saluran air, drainase di lingkungan tersebut. Harusnya bukan tanahnya, tapi dia ngambil. Itu kayak gimana tuh? Jadi gini, sesungguhnya itu ada di Kota Palangkaraya itu ada namanya Perda Bangunan. Ya. Jadi Perda Bangunan, ada 2, Perda Jalan dan Perda Bangunan. Jalan itu ada
yang apa namanya, jalur hijaunya misalnya 10 meter, ada 20 meter, ada 5 meter dan lain sebagainya, tergantung perda yang apa namanya diatur oleh pemerintah. Nah, kalau seseorang ya membangun rumah ini, sebenarnya kita harus sadar, sebenarnya harus sadar semestinya setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib hukumnya memiliki IMB, izin mendirikan bangunan. Tetapi kita ini, ya mohon maaf, banyak warga kita yang belum paham atas itu, sudah tidak berizin, melanggar lagi. Nah, itu gimana tuh, Pak? Nah, ini yang maksud kita, tadi kan ada tahapan, semestinya ada IMB, tetapi pemerintah, oke lah, kamu tidak pakai IMB, yang penting bangunan kamu itu tidak merugikan orang lain, apalagi menggunakan pasum, Baik. ya, fasilitas umum. Pasum itu kan urusan pemerintah, punya pemerintah. Nah, kalau dia berada di atas drainase, sebaiknya jangan dilakukan itu oleh masyarakat. Nah, kalau tetap, maka silakan, ini fungsi RT ya, melaporkan ke kelurahan. Semestinya. Kalau di Jogja itu jalan perda Trantibum, perda bangunan dan perda jalan di sana. Betul. Jadi seluruh warga di sana begitu dia mau membangun, RT turun. Ngelihat. Dia turun ngelihat. Nah, jadi nggak Satpol PP dulu, RT dulu. RT Ya. dulu ya. Nah, ini contohnya Pak Sudirman Tono ini kan ketua RT nih. Betul, betul. Dia datang ke situ membangun. Oh, ini kalau kamu bangun di sini, oke. Tapi jangan mengganggu orang lain. Iya. Misalnya mundur 5 meter, mundur 6 meter kan. Jadi RT harus datang. Iya, kadang malah ada beberapa kasus, Pak, ini ada warga ngebangun garasi di tengah-tengah gang. Jadi Nah. orang jadi menutup jalan gang. Gang yang awalnya tembus ketutup nih, mesti gara-gara. Iya. Ini gimana nih? Nah, makanya itu tadi semestinya mulai dari RT. Karena di perda kita ini bukan hanya Satpol PP, sebenarnya Pol PP itu hanya penegak saja. Tetapi warga masyarakat termasuk RT RW wajib hukumnya melaporkan kepada instansi terkait ya terkait dengan pelanggaran perda yang dilakukan oleh masyarakat. Baik. Nah, jadi setelah RT RW lurah melaporkan, misalnya ke camat melakukan mediasi, tetap mereka tidak mau, baru mereka bersurat kepada wali kota supaya dilakukan penerimaan oleh Satpol PP. Itu yang saya lakukan di kota dulu. Pernah itu di Yosudarso 5 atau 6 ini, waktu itu kan ada punya teman kita, ya aparat juga, ya, yang mendirikan bangunan rumahnya di tengah jalan. Itu saya bongkar dulu. Oh gitu. Ya, sudah saya bongkar. Ya kadang bisa kayak begitu. Ya, jadi kami bongkar, tetapi tetap Satpol PP mengedepankan aturan yaitu sesuai dengan SOP-nya. Jadi kalau yang kami lakukan, contohnya dulu ada mendirikan bangunannya di tengah jalan. Nah, kami lakukan pendataan dulu, punya siapa, kemudian koordinasi dengan pihak RT, kemudian RW, lurah. Oh, ternyata punya si A. Nah, setelah kami lakukan komunikasi dengan mereka, pihak petugas atau aparatur pemerintah, kita panggil yang bersangkutan baik-baik, panggil ke kantor. Oh, kenapa kamu bikin ini? Padahal kamu nggak punya surat menyurat. Suratnya pun nggak ada, tapi dia bangun karena tempatnya strategis. Akhirnya apa? Kita lakukan komunikasi 1, 2, 3 kali, tetap yang bersangkutan ngotot, oke lah. Karena negara kita ini adalah negara hukum. Tidak ada seorang pun yang ibaratnya tidak patuh dan taat terhadap hukum. Ya. Akhirnya apa? Karena kita di Kota Palangkaraya termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah itu punya namanya tim terpadu. Baik. Jadi di situ ada polisi, ada TNI, ada polisi militernya juga, ada jaksa.
kemudian ada dari apa namanya pihak Kementerian Hukum HAM. Jadi tim terpadu akan melakukan tindakan hukum terhadap para pelanggar. Nah, atas dasar data-data atau dokumen yang dimiliki oleh PPNS kita tadi. Nah, sehingga yang bangunan tadi bisa kita bongkar, ya, bongkar paksa namanya. Oh gitu. Ya. Kemudian juga saya waktu saya kasat kota dulu juga banyak membongkar warung-warung, ya, termasuk gedung walet yang saya bongkar. Oh gitu. Ya, gedung warung-warung yang di pinggir Jalan Mahir Mahar itu saya bongkar karena memang tidak berizin, kemudian mengganggu masyarakat. Jadi intinya kalau orang merasa terganggu, wajib negara, ya, melindunginya. Baik. Ya, jadi seperti tadi, misalnya ada apa namanya, orang membangun, Iya, bangun garasi di ya, jalan. garasi, orang merasa terganggu, lapor ke RT, ya. Nah, setelah lapor ke RT wajib hukumnya melapor ke kelurahan. Tetapi kalau RT juga tidak menindaklanjuti, silakan ke kelurahan. Yang penting kan ada tanda terima atau bukti laporan. Laporan. Baik. Kalau kelurahan juga tidak, misal, tetapi saya yakin pasti RT menindaklanjuti. Baik. Nah, kalau RT menindaklanjuti, oke, terus sampai Pol PP Kota clear. Baik. Nah, kalau Pol PP Kota tidak mampu atau kurang mampu, Satpol PP Provinsi punya kewenangan untuk melakukan backup terhadap mereka, karena kita juga punya PPNS, ya. Di samping itu juga kita selalu konsultasi dan koordinasi dengan Korwas PPNS yang ada di Polda. Baik. Dalam rangka penegakan hukum supaya apa yang kami lakukan itu benar-benar sesuai rel, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tidak lepas dari ketentuan perundang-undangan. Jadi terkait untuk warga yang mempunyai ternak. Nah, kira-kira seperti apa kapasitas, sampai seperti apa sampai dia tuh melanggar peraturan daerah? Kan kalau misalkan ada warga yang melihara mungkin ayam 4 sampai 5 ekor, apakah itu melanggar atau enggak, Pak? Seperti apa? Jadi di tertib lingkungan itu sudah jelas, ya. Jadi misalnya gini, warga yang memelihara ternak di lingkungan pemukiman. Baik. Yang jadi masalah ini adalah terganggu enggak lingkungan itu oleh orang yang berternak. Itu Baik. yang pertama. Kalau orang tidak terganggu silakan. Oh, baik. Nah, tetapi di Perda ini sudah jelas pemerintah wajib membuat zona-zona. Zona, oh ini kan untuk perkotaan lingkungan Betul. ya. Ini tidak boleh. Di sana kalau sekira tidak padat penduduk, buat misalnya di daerah Kelampangan. Jadi Baik. ada zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Baik. Nah, yang terkait dengan orang boleh enggak melihara ternak di lingkungan, oh ini kan tanah saya. Betul. Kan saya beli, kemudian saya kelola ini. Tetapi atas kegiatan yang masyarakat atau si A lakukan itu mengganggu enggak terhadap lingkungan itu? Tanda petik. Itu ya. Terganggu enggak orang? Baik. Kalau orang terganggu, wajib hukumnya yang memelihara ternak atau saudara-saudara kita yang memelihara ternak ini untuk sadar dulu. Terganggu nggak lingkungan saya kalau saya pelihara ternak? Baik. Kalau orang terganggu, maka jangan. Tetapi ini yang banyak, masyarakat kita ini kan, yang penting kan saya dapat duit, kan gitu. Iya, betul. Saya tidak mau tahu keluarga atau saudara-saudara kita yang lain Baik. terganggu atau tidak, yang penting kan saya dapat duit. Ini yang jadi masalah. Nah, ketika sudah berbicara itu, kalau orang lain sudah terganggu, maka saya bilang tadi peran RT. Warga melaporkan karena RT, sesepuh mereka itu atau tokoh mereka itu kan RT, karena mereka memilih RT. Baik. Nah, RT wajib hukumnya menjembatani ke pihak kelurahan, kemudian kelurahan ke camat ke wali kota nanti disposisi untuk wali kota untuk melakukan penertiban. Sesungguhnya apabila saudara-saudara kita paham, di RT sudah clear sebenarnya. Betul. Karena perda ini wajib juga pihak RT mengetahui, ya.
karena kami pun melakukan penegakan hukum, wajib hukumnya melapor ke RT. Misalnya contoh di tempat Pak Sudarmantono ada orang pelihara ternak. Betul. Di sana sudah dilakukan mediasi, sudah dilakukan sosialisasi terkait dengan perda ini, yang bersangkutan tetap ngeyel untuk melakukan pemeliharaan ternak, maka Satpol PP ya mau tidak mau menggunakan kewenangan yang diberikan oleh negara melalui undang-undang, dia melakukan penegakan hukum. Yang pertama, kita lihat dokumen-dokumen yang telah dilakukan oleh pihak instansi terkait mulai dari RT sampai camat, kemudian kita menganalisis dokumen yang ada, apa melanggar hukum atau tidak, termasuk dengan bukti otentiknya, buktinya. Jadi buktinya apa, cukup nggak? Jadi bukti cukup itu kalau bahasa orang Satpol PP itu mereka cuma relevan, kompeten, cukup. Baik. Nah, jadi paling tidak 2 alat bukti. Nah, ini yang kita lakukan. Kalau sudah oke, kita panggil yang bersangkutan, mau nggak dia memindahkan ternaknya, lokasi peternakannya di tempat wilayah lain, yang sekiranya tidak mengganggu warga yang lainnya. Kalau dia melakukan sendiri, nah berarti syukur alhamdulillah. Tetapi kalau tidak, pemerintah akan melakukan upaya paksa. Rumah walet apakah sama seperti itu juga, Pak? Nah, sama yang kita lakukan, karena di Kota Palangkaraya itu dulu ada 2 perda. Yang pertama perda IMB yang kita lakukan. Betul. Kemudian ada perda pajak walet. Betul. Jadi, tetapi kenyataannya ya di beberapa tempat banyak yang sudah mendirikan bangunan walet, tetapi tidak pernah melaporkan. Nah, ini IMB ya. Yang penting dia semestinya melapor ke RT itu sudah cukup. Ya sudah cukup. Nah, dan kadang-kadang pun juga kayak di Kota Palangkaraya ini belum tentu gedung yang didirikan untuk bangunan walet itu bisa masuk walet. Iya, di dalam kota. Iya, malah suaranya yang teriak-teriak, tetapi waletnya nggak masuk-masuk. Iya. Nah, karena walet juga dia mencari daerah hijau. Betul. Daerah hijau. Nah, ini yang kita lakukan. Tetapi sesungguhnya yang penting masyarakat, kalau perda perda IMB itu kalau mau mendirikan bangunan walet itu 300 meter timur, barat, utara, selatan itu wajib hukumnya menyetujui bangunan walet kita. Begitu. Nah, apakah di dalam kota boleh bangun rumah walet kalau begitu? Kalau sesungguhnya boleh saja kalau warga menyetujui. Oh, kalau warga menyetujui? Iya, pokoknya 300 kiri kanan harus setuju ya? Timur, barat, utara, selatan harus setuju. Dan nanti kalau kita ibaratnya sudah walet kita menghasilkan, ada kayak semacam dana sosial lah bagi warga kita. Artinya kita wajib, bukan wajib juga, ada, apalagi kan suasana kita ini kan suasana Idul Fitri, jadi kita berbagilah kepada warga yang membutuhkan, bagi yang memang sudah menghasilkan. Tapi kalau belum ada, ya bagaimana dia memberi kan? Yang penting sesungguhnya perda itu akan berlaku apabila warga itu keberatan. Kalau dia tidak keberatan, maka masih kita beri toleransi ya. Oke. Nah, karena terus terang aja di beberapa ini dicoba aja Bapak Ibu jalan-jalan ke daerah-daerah yang padat penduduknya, orang berternak, misalnya babi, maaf aja ya. Betul. Nah, orang lain merasa terganggu, tetapi dia sibuk dengan karena ini duit. Padahal nggak boleh seperti itu, karena kita ini kan makhluk sosial. Betul. Jadi kita harus paham dan sadar bahwa orang lain pun ingin merdeka juga dari hal-hal yang kurang baik kan. Dia menghirup udara, kemudian polusi suara juga, teriakan-teriakan, dia pingin santai, pingin tenang kan, terganggu. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, Pak, terkait PKL, Pak, PKL kan harusnya nggak boleh berjualan di pinggir jalan. Tapi kalau mereka memang mau berjualan di pinggir jalan, apakah ada syaratnya atau memang secara peraturan nggak boleh? Iya. Jadi gini, sesungguhnya PKL itu pedagang kaki lima
Kalau kreatif lapangan kan sudah ditentukan tempatnya, tidak mengganggu orang lain. Nah, kalau PKL ini kan sudah diatur, waktu saya kasat kota dulu, saya atur jalan-jalan yang boleh berjualan dan tidak boleh berjualan. Baik. Kemudian yang berjualan pun silakan, tetapi ada jamnya. Begitu. Ada surat edaran wali kota yang saya buat dulu. Baik, ya. baik. Silakan tanya, mungkin masih ada di Satpol PP Kota. Jadi itu sebagai landasan hukum kami melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Termasuk dulu saya memindahkan saudara-saudara kita yang PKL di Jalan Brigjen Ketamso. Betul. Nah, untung saya mantan kasat kota dan saya sudah sosialisasi lebih awal daripada mereka. Jadi ketika saya jadi kasat Pol PP provinsi, saya lihat di situ sangat mengganggu rumah Bapak Gubernur, dan pokoknya di situ kami tertibkan dulu. Sebelum kami tertibkan, kami lihat botol-botol minuman dan lain sebagainya, macam-macam di situ, sehingga saya tertibkan. Ya, mereka sempat melawan. Syukur saya mantan kasat kota. Pernyataan mereka yang sebelum saya ke provinsi itu sudah saya pegang di kota kan, bahwa mereka ini siap apabila dipindahkan. Akhirnya dulu kita pindahkan ke Jalan Sudirman. Dari Jalan Sudirman dipindahkan oleh pemerintah kota ke Jalan Garuda. Baik. Nah, jadi syukur alhamdulillah sekarang PKL yang di samping Rujak Bapak Gubernur atau di Jalan Brigjen Ketamso itu sudah tidak ada. Di situ digunakan warga kita untuk melakukan olahraga, jogging dan lain sebagainya, ya, yang sekiranya juga tidak mengganggu Pak Gubernur dalam rangka pelaksanaan tugas di Rujak itu. Tapi kalau selama PKL ini nggak mengganggu lalu lintas, misalnya kumpulan PKL ini nggak mengganggu lalu lintas, apakah boleh? Walaupun nggak ada izin ya, dan harusnya tempat itu nggak boleh. Tapi gimana tuh, Pak? Iya. Jadi gini, nggak mengganggu, pengalaman saya jadi kasat Pol PP Kota, memang sulit. Jadi kita data seluruh PKL ini. Kemudian enggak beberapa bulan datang orang ini ujuk-ujuk aja langsung bawa gerobak pentol, langsung bawa macam-macam mainan dan lain sebagainya. Ini yang terkadang jadi masalah kita. Semestinya di dalam perda mereka itu wajib melaporkan kehadirannya ke RT, wajib itu. Oh begitu. Ya, wajib ini Pak RT ini semestinya dilaporkan. Oh, saya berjualan di situ, Pak. Orang aja 1 kali 24 jam wajib lapor RT kan. Nah, semestinya mereka juga lapor, ya. Sehingga keberadaan mereka itu bisa kita kelola. Tetapi banyak juga yang memang jadi masalah atau dilema waktu saya kasat kota. Contohnya penjual buah di Pasar Kahayan. Dulu mereka berjualan berjejer di pinggir jalan ini, mengganggu, sangat mengganggu. Nah, waktu Pak Wali Kota, Pak Riban Setia, ini solusinya, karena mereka minta solusi sebelum kita tertibkan. Akhirnya dijawablah oleh pemerintah kota, dibuatlah blok-blok pasar itu untuk mereka. Rupanya mereka keluar lagi dengan alasan kurang pembeli. Iya, kurang ramai. Nah, jadi adanya PKL itu alasannya kenapa kamu berjualan di sini? Alasannya pertama, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pembeli. Itu yang kedua. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan dia dekat dengan masyarakat pembeli, maka sambil nginjak sepeda motor atau sepeda aja dia sudah bisa belanja. Betul. Cepat dia. Nah, yang berikutnya dia ini kan kalau mau cepat langsung beli ambil gitu. Jadi dia siapa tahu sambil jemput anaknya, jadi barang dagangannya cepat dia bawa. Nah, kalau dia ke pasar katanya jauh dan lain sebagainya. Nah, ini kayak gimana Pak solusinya, Pak? Nah, jadi semestinya dulu pihak pemerintah kota ini kan menyiapkan, kan pasar pemerintah kota kan ada 2. Betul. Yang pertama yaitu Pasar Kahayan. Itu pasar pemerintah. Kalau pasar besar itu bukan punya pemerintah, itu punya masyarakat biasa. Iya. Ya.
Kemudian yang kedua itu di Yosudarso ini, itu ada pasar, Baik, baik. ya, pasar Datah Manoa, ya Datah Manoa. Itu ada 2 pasar yang dikelola oleh pemerintah. Nah, kalau mau silakan masuk Pindah ke ke situ ya. pasar, karena sudah saya katakan ke mereka, rezeki pasti tidak kemana-mana, ya. Kalau kita baik melayani orang, baik melayani masyarakat pembeli, maka orang pasti datang ke tempat kita. Nah, ternyata apa yang saya bilang dulu waktu saya pindahkan para pedagang bunga itu, Baik. kan saya plotting juga di atas apa PKL itu, kan dulu kan ada di Lambung Mengkurat, Iya, di betul. mana-mana di sana. Iya, sekarang Jadi di Yosudarso dari ujung. Garuda saya plotting. Dulu mereka nggak mau, Aha. Pak, nggak mau kami. Kalau kami pindah dari sini, orang nggak akan beli. Oh, Saya berarti di bilang, situ dulu juga nggak berizin dong mereka ya? nggak berizin. Oh. Makanya kita siapkan tempat, siapkan wadahnya untuk mereka berjualan. Tapi saya udah ketemu mereka, syukur alhamdulillah, hasilnya juga apa namanya sudah menjanjikan. Karena saya dulu bilang, ini kan apa PKL untuk makan minum. Baik. Nah, kalian ada bunga dan lain sebagainya, tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi sekalian aja orang kalau mau cari bunga, cari apa saja di situ ada, baliknya kan makan. Nah, otomatis apa yang saya katakan dulu memang terjadi sekarang. Jadi mereka sudah paham dengan apa rencana pemerintah. Sebenarnya pemerintah ini kan melindungi, sudah di Undang-Undang Dasar sudah jelas bahwa melindungi segenap bangsa. Jadi tugas pemerintah itu kan melindungi segenap seluruh masyarakat Indonesia, termasuk warga asing juga dia lindungi kan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi, tetapi kadang-kadang kita tidak sadar, tidak paham dengan rencananya pemerintah. Maunya instan, mana bisa? Anggaran kan tiap tahun. Yang nggak mungkin pertengahan tahun boro-boro, Pak, kalau saya ini dipindahkan kehilangan loh pekerjaan saya, atau saya nggak punya hasil, gimana Bapak bisa nggak menyiapkan ini? Nah, ini yang jawaban klasik. Saya katakan dulu, yang undang sampean itu siapa ke sini, kan nggak ada kami undang. Iya. Tolong harus paham terhadap ketentuan perundang-undangan. Yang undang kan tidak ada pemerintah kota maupun provinsi. Dia kan mencari rezeki. Artinya kalau mencari rezeki ke sini, tolong pahami bahwa di situ ada aturan, ada regulasi yang mengatur tata kehidupan masyarakat yang ada di situ. Makanya termasuk Perda Trantibum, ya, Perda PKL, Perda pajak dan retribusi dan lain sebagainya. Sehingga ini kan ada kewajiban kita, jangan selalu menuntut hak. Pak, di mana tempat saya? Di mana ini? Kalau nah, tetapi kewajibannya selaku warga negara Indonesia itu untuk membayar pajak dan retribusi kadang-kadang lupa. Tapi ya mudah-mudahan dengan acara ini, ya, masyarakat kita paham dan sadar harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban tadi. Dia silakan menuntut haknya, tetapi kewajiban silakan dilaksanakan, termasuk kewajibannya apa? Tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, tidak melanggar perda yang telah dibuat oleh pihak pemerintah. Nah, itu barangkali. Oke, baik. Keren sekali obrolan saya hari ini dengan Pak Baru, Kasat Pol PP Provinsi Kalimantan Tengah. Demikian Sobat Warta, perbincangan kita hari ini dalam Warta Bicara. Sekali lagi terima kasih Pak. Kalau kita undang lagi, jangan jerak Pak ya. Ya. Sekali lagi, sekian Warta Bicara hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih.